Terima kasih kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kerana membenarkan perhimpunan suci hari terakhir perayaan penuh daun yang diberkati. Semoga semua Sion dapat menerima banyak berkat Roh Kudus Tuhan melalui perayaan hari ini. Perayaan penuh daun memperingati pembinaan kemah suci. Pada hari ke-10 bulan ke-7 dalam kalender suci, Tuhan memberikan 10 hukum yang kedua kepada Musa, dan Musa membawanya turun dari Gunung Sinai. Pada masa itu, Tuhan memerintahkan dia untuk menyampaikan kehendaknya sepenuhnya kepada umat dan membina tempat kudus untuk menyimpan loh batu 10 hukum. Perayaan penuh daun ialah perayaan untuk memperingati pembinaan tempat kudus. Jadi, tempat kudus dan perayaan penuh daun tidak dapat dipisahkan. Kedua-dua berkait rapat. Perayaan penuh daun menandakan bahawa pembinaan tempat kudus sudah selesai dan semua perayaan umat Israel sudah tamat. Ini ialah perayaan yang terakhir dalam tahun suci. Khususnya, ada makna yang sangat penting. Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus pada perayaan penuh daun. Kita perlu memahami tempat kudus melalui perayaan penuh daun. Tempat kudus boleh dilihat sebagai ruang untuk umat Tuhan menyembah Tuhan. Ruang sebelah luar dipanggil tempat kudus, dan ruang sebelah dalam dipanggil tempat maha kudus. Tempat maha kudus terletak di tempat yang lebih dalam. Tuhan menunjukkan tempat kudus syurgawi kepada Musa di Gunung Sinai, dan menyuruh dia membina menurut apa yang dilihatnya. Apakah maksud tempat kudus yang paling depan dan tempat maha kudus yang di belakang? Apakah kaitannya dengan Roh Kudus dan kita pada hari ini? Untuk memahami semuanya dengan betul, mari kita buka buku Ibrani bab 8. Buku Ibrani bab 8. Buku Ibrani bab 8 ayat 5 tertulis, pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Maksudnya ada realiti tempat kudus di kerajaan syurga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kemah ini merujuk kepada tempat kudus. Jadi, Musa membina tempat kudus menurut arahan Tuhan. Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, yaitu Gunung Sinai. Musa membawa gambaran tempat kudus syurgawi ke bumi ini. Sini mengandungi makna yang sangat penting. Bukankah Tuhan berkata bahawa syarat untuk menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim adalah mengenali Tuhan? Hari ini, kita dikatakan dalam mengambil langkah yang sangat penting untuk mengenali Tuhan jika kita memahami tempat kudus dan tempat maha kudus. Akhirnya, kita akan memahami sebab Tuhan memberikan Roh Kudus pada hari terakhir perayaan penuh daun. Tempat kudus yang umat mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam perjanjian lama tidak dibina semata-mata. Sini menjelaskan bahawa itulah gambaran dari apa yang ada di syurga. Untuk menjelaskan strukturnya secara ringkas, Alkitab memberitahu kita bahawa ruang sebelah luar ialah tempat kudus dan ruang sebelah dalam ialah tempat maha kudus. Ini ialah bahagian kebenaran yang sangat penting yang harus kita semua pelajari pada perayaan penuh daun. Mari kita lihat buku Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah baik sucinya. Demikian juga, siapa?
anak domba itu. 누구를 뜻합니까? Anak domba merujuk kepada siapa? Alkitab mengajar kita bahwa Yesus ialah baik suci. Dalam seluruh Alkitab, baik suci disebut sebagai kemah suci, tempat kudus, kemah pertemuan, atau kemah. Apabila kemah mudah alir menjadi bangunan tetap, ia dirujuk sebagai baik suci. Kedua-dua adalah sama. 똑같은 내용이 되겠습니다. Namun, ayat 22 ada tertulis, "Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa, adalah baik sucinya. Demikian juga anak domba itu." 성경은 표현하고 있습니다. Ayat ini memberi kita satu petunjuk yang kecil. Mari kita pergi melihat buku Yohanes. 요한복음으로 한번 넘어가 보도록 합시다. Alkitab mengatakan anak domba yaitu Yesus Kristus sebagai baik Tuhan. 전으로 이와 같이 Buku Yohanes bab 2. 복음 2장입니다. Mari kita lihat buku Yohanes bab 2 ayat 20. 함께 보겠습니다. Ayat 20 tertulis, 유대인 lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Tuhan ini, 내가 dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Tuhan ialah apa? 무엇이라고 했습니까? Tubuhnya sendiri. 이를 가르쳐 말씀하신 것이라고 했습니다. Dalam buku Wahyu bab 21 tertulis, 어린 양이 anak domba ialah baik suci. 요한복음 2장에서도 Dalam buku Yohanes bab 2, yang dimaksudkannya dengan baik Tuhan ialah tubuhnya sendiri. Maksudnya, Yesus ialah realiti baik suci yang dikatakan dalam Alkitab. 실체가 되신다는 이와 같은 의미가 되겠습니다. 3.500 tahun dahulu, umat Israel mendengar kehendak Tuhan melalui Musa yang turun dari Gunung Sinai. 하나님께서는 Binalah tempat kudus untuk menyimpan loh batu 10 hukum. 이와 같이 지으라고 하셨는데 Kita dapat memastikan bahwa tempat kudus akhirnya adalah untuk melambangkan dan menyatakan Kristus. 수가 있겠습니다. Maksudnya, Tuhan meletakkan semua isi tentang dirinya dalam peraturan perjanjian lama. 녹여 놓으신 것입니다. Dalam buku Yohanes bab 2 ayat 21, Yesus merujuk dirinya sendiri sebagai baik suci. 예수는 Yang dimaksudkannya dengan baik Tuhan ialah tubuhnya sendiri. 성경이라고 했는데요. 성전 Di dalam baik suci, ada banyak jenis kebenaran yang misteri. 내용들이 그 속에 있습니다. Contohnya, seseorang harus melalui tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus 악한 성소에서 untuk memasuki tempat maha kudus. 성소로 들어갈 수가 있었습니다. 근데 Namun, 성경에서는 ada ayat Alkitab mengajar kita bahwa tabir itu melambangkan Yesus Kristus. 제목이 있습니다. Mari kita lihat buku Ibrani bab 10 ayat 19. 함께 보겠습니다. Buku Ibrani bab 10 ayat 19 tertulis, 보시면 "Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." 들어갈 담력을 얻었나니라고 되어 있습니다. Dalam Alkitab bahasa Inggris, 성소를 tempat kudus dalam ayat ini ditulis sebagai Most Holy Place. 이렇게 표현하고 있습니다. Jika kita melihatnya sebagai Most Holy Place dan bukannya Holy Place, 성소를 maksudnya ialah kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke tempat maha kudus. 지성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Ayat 20. 10절입니다. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, 새롭고 yaitu dirinya sendiri. 휘장은 곧 저의 육체니라고 했습니다. 성전 Alkitab mengajar bahwa seluruh baik suci melambangkan Yesus, 예수님을 표상 dan tabir itu juga melambangkan Yesus. 우리에게 일깨워주고 있습니다. Hari terakhir perayaan Ponda Daun ialah hari untuk menerima berkat penuh hujan Roh Kudus pada akhir musim. Apakah syarat yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima Roh Kudus? Bukankah Bapa sudah berkata dalam buku kebenaran, kita harus mengenal Tuhan. 아버지 실 Inilah syarat yang terpenting untuk menerima Roh Kudus. Hari ini, jika kita memahami tempat kudus dan tempat maha kudus, kita akan memahami Tuhan sepenuhnya. 이러기 때문에 Sebab itulah, Tuhan menetapkan perayaan untuk membina kemah suci sebagai perayaan yang terakhir, 이 성소와 agar anak-anaknya di bumi ini menyadari rahasia tempat kudus dan tempat maha kudus. 알기를 하나님께서 원하시고 바라고 계십니다. Baik suci melambangkan Kristus, 표상한다. tabir melambangkan Kristus.
Inilah perkara yang sangat penting. 수가 없습니다. 그럼 Jika begitu, apakah bentuk tempat Maha Kudus yang terletak di belakang tempat kudus? 지성소의 형태는 어떠한가 Jika kita memahami tempat Maha Kudus melambangkan apa, 이해하게 된다면 kita dapat memahami sebab Tuhan menaruh makna yang begitu besar pada hari pembinaan Bait Suci. 이해할 수가 있습니다. Mari kita lihat buku 1 Raja-Raja, bab 6 ayat 14. Bab 6 ayat 14. 보시면 Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. 전마루에서 Dari lantai sampai ke balok langit-langit, dilapisinya dengan kayu aras. 전마루를 놓고 Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras. 백향 Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. 지성소 Ke-40 hasta panjangnya, ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. 의 장이 40규빗이며 Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. 새겼고 Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu. Di sebelah dalam sekali, 를 두기 위하여 supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. 위하였는데 Ruang belakang itu, 네 손은 16절에 ruang belakang ialah tempat Maha Kudus menurut ayat 16. 다른 표현은 네 소라고도 합니다. Ungkapan lain untuk tempat Maha Kudus ialah ruang belakang. 장이 몇 규빗요? Ruang belakang itu berapa panjang? 20 hasta panjangnya. Dan lebar 20 hasta lebarnya. Dan tingginya 20 hasta tingginya. 장과 Jadi panjang, lebar dan tinggi semuanya bagaimana? 같았습니다. Semuanya sama. 지성소 Ia menggambarkan bentuk tempat Maha Kudus. 20규빗이 Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Mengapakah Tuhan buat tempat Maha Kudus ada panjang, lebar, dan tinggi yang sama? 광과 코가 똑같도록 만드셨을까? Mengapakah Tuhan buat umat Israel turun-temurun memperingati hari mereka membina kemah suci, 성막을 memanggilnya perayaan Pendaun dan perayaan pengumpulan hasil? 이런 절기를 하나님께서 왜 대대로 기억하게 하셨을까? Ada makna yang sangat penting. 중요한 의미가 있죠. Tadi kita sudah pastikan bahwa seluruh tempat kudus melambangkan Yesus Kristus. Namun apabila kita melihat ke dalam, tempat kudus yang paling depan dan tempat Maha Kudus di belakang dibahagikan. 지성소의 모습이 Panjang, lebar, dan tinggi. Tempat Maha Kudus ialah 20 hasta. 장과 광과 코가 Panjang, lebar, dan tingginya adalah sama. 그 구조를 취하고 있더라는 것입니다. 하나님께서 Apakah sebab Tuhan merancangnya seperti ini dan menunjukkannya kepada kita? 연유가 어디에 있는가? 우리 Mari kita cari jawapan itu dalam buku Wahyu bab 21. 찾아보도록 합시다. 요한계시록 Mari kita lihat buku Wahyu bab 21 ayat 9. 9절의 말씀 함께 보겠습니다. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba, 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 istri anak domba. 아내입니다. Anak domba melambangkan Yesus Kristus, bukan? 다고 했죠. Malaikat menunjukkannya istri Yesus. 내게 보이리라 하고 Ayat 10. 성령으로 나를 데리고 Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku, 무엇을 apa? 보여주었다고 했습니까? kota yang kudus itu. 거룩한 성을 보여주고 Apakah nama kota kudus itu? 어떻게 됩니까? Yerusalem, turun dari syurga, dari Tuhan. Dia menunjukkannya kota yang dipanggil, Yerusalem. 하나님의 영광이 Ayat 11. 그 성의 빛이 Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan dan cahayanya sama seperti permata. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 편의 세 문, Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. 편의 세 문, Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. 12기초석이 있고 그 위에 Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan ia mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu, 이름이 어떤 apakah nama? Yerusalem. 네모가 Bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya 과 코가 bagaimana? 어떻다고 했습니까? Sama.
Melihat bentuk Yerusalem ini yang melambangkan isteri anak domba, 구조를 보니까 dapatkah Anda mencari persamaan dengan suatu bahagian di tempat kudus? 발견할 수 있습니까? Ia serupa dengan tempat maha kudus. 똑같았습니다. Panjang, lebarnya, dan tingginya adalah sama. 똑같으라고 했습니다. Seperti yang telah kita pastikan dalam buku Yohanes bab 2, baik suci melambangkan Yesus Kristus. Buku Ibrani bab 10 ayat 19 juga mengedarkan kita bahawa bahkan tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus pun melambangkan tubuh Yesus. 일깨워 주었습니다. Tuhan merancang tempat maha kudus yang di belakang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. 하나님께서 설계 양식을 그렇게 해 주셨는데 Namun, dalam buku Wahyu bab 21, kota manakah yang mempunyai dimensi yang sama? Kota kudus Yerusalem, panjang, lebar, dan tingginya adalah sama. Yerusalem ini melambangkan siapa? 누구라고 되어 있습니까? Ia melambangkan isteri anak domba. 그렇게 알려주고 있습니다. Jika begitu, apakah hubungan Yerusalem, yaitu isteri anak domba, dengan kita? 놓여 있는 분이신지 Mari kita lihat buku Galatia bab 4. 말씀 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 Buku Galatia bab 4 ayat 26. Buku Galatia bab 4 ayat 26 tertulis, tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? 누구라고요? Ibu kita. Yerusalem yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Dalam buku Wahyu bab 21, sebenarnya melambangkan siapa? 그럼 Jadi, tempat maha kudus melambangkan siapa? Tuhan Ibu. 우리가 온전히 이해 Agar kita dapat memahami sepenuhnya, Tuhan membuat satu model dan menggabungkan imej Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ke dalam tempat kudus. 하나의 그 모형을 만들게 된 것입니다. Sebab itulah, upacara untuk memperingati hari pembinaan tempat kudus boleh dilihat sebagai upacara terpenting perayaan Penuh Daun. Secara keseluruhan, kita memanggilnya tempat kudus. 표현합니다만 Namun, jika dibahagikan, ada tempat kudus yang paling depan dan tempat maha kudus yang di belakang. 자, 이 Apakah jenis rahmat yang berlaku di tempat kudus dan tempat maha kudus? 이루어지게 되는지 Mari kita lihat buku Yehezkiel bab 47 ayat 1. Buku Yehezkiel bab 47 ayat 1. Bab 47 ayat 1 tertulis, 말씀 보시면 kemudian ia membawa aku kembali ke pintu baik suci, 문에 이르시니 maksudnya tempat kudus. 성전 즉 성소를 뜻하고 있죠. Dan sungguh, 문에 이르시니 ada apa? 전의 전면이 통로로 Ari keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu 무엇이 나와 dan mengalir menuju ke timur. 물이 나와 Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar. 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가 Sungguh, ari itu membuah dari sebelah selatan, 양한 바깥문에 sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur 나오더라. dan menyuruh aku masuk dalam ari itu. 손에 Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 1,000척을 청량한 Ia mengukur 1,000 hasta lagi 건너게 하시니 dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam ari itu. 다시 Sekarang sudah sampai di lutut. 나로 Kemudian, 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 1,000척을 청량한 Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1,000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Air itu mengalir dari mana? Tertulis bahwa air yang keluar dari bayi suci itu menjadi sungai besar. Ayat 6. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu bagaimana? Menjadi tawar. Air mengalir dari baik suci ke dalam laut, dan laut menjadi tawar. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bagaimana?
또 고기가 심히 많으리니 Semuanya akan hidup. 들어가므로 Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. 을 얻겠고 Air laut di situ menjadi tawar. Semuanya di sana hidup. 살 것이라고 했습니다. 이와 같은 그 Kemana saja air ini mengalir, 곳곳마다 semuanya hidup. 모든 것이 전부 살아나더라고 했습니다. 이 Sungai ini dipanggil sebagai sungai air kehidupan dalam Buku Wahyu bab 22. Betul? Ayat 10. 또이 Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Egraim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. 심히 많으리니와 Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. 실과나무가 Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon bobohan, 끊치지 아니하고 yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? 성소로부터 나온 Dari tempat kudus itu. 먹을 만한 Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air kehidupan dikatakan keluar dari baik suci. 하셨는데 Dan semua makhluk hidup di dalam laut hidup melalui air yang keluar dari baik suci. 생명체들이 살아나더라고 했습니다. Menurut Buku Wahyu bab 17 ayat 15, 바다는 laut melambangkan masyarakat manusia. Apabila air kehidupan mengalir ke dalam laut yang melambangkan masyarakat manusia, 그 강물 kemana saja air itu mengalir? 어디든지 Apakah yang berlaku pada semua makhluk hidup? 모든 생명체가 Semuanya hidup. 있더라고요. 살아나 Keajaiban yang misteri seperti itu berlaku. 일어나더라고 했습니다. 아버지 Melalui perayaan penuh daun, 남아서 날이 Tuhan menyedarkan kita bahawa air kehidupan yang Bapa dan Ibu kurniakan 원동력이요. 힘의 ialah kuasa yang menyelamatkan semua manusia dan penggerak. 원에서 일깨워 주셨습니다. Perayaan penuh daun memperingati pembinaan kemah suci. 사가 바로 가장 Disitulah kita dapat mencari kepentingannya. 우리가 찾아볼 수가 있는 것입니다. 하나님 Tuhan menunjukkan wahyu tentang babak ini sekali lagi. 보게 만드셨습니다. Mari kita pergi ke Buku Wahyu bab 22. 요한계시록 Mari kita lihat Buku Wahyu bab 22 ayat 1. Bab 22 ayat 1. 또 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, 내게 보이니 mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu, 길 가운데로 di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu. 가지 실과를 Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. 하고 똑같이요. Ini sama dengan buku Yehezkiel bab 47. 실과를 맺히고 Sana juga tertulis bahawa mereka akan berbuah setiap bulan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 그 가운데 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 이러게 하기 위해서 Untuk memberi kita berkat ini, Tuhan menggambarkan babak yang sama dengan buku Yehezkiel bab 47 dalam ayat 17. Buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, hari ini ialah perayaan penuh daun. Jika kita menggantikan konteks ini dengan tempat kudus, maka tempat kudus dan tempat maha kudus berkata, apa? Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air, apa? Kehidupan dengan cuma-cuma. 들어가는 Apakah yang berlaku di mana saja air itu mengalir? 가는 곳곳마다 Semuanya di sana hidup. 생물들이 살아나더라고 했습니다. Jadi, 하나님께서 dalam buku Yohanes bab 7 ayat 37, Yesus berkata apa? Pada hari terakhir perayaan penuh daun, 누구든지 dalam buku Yohanes, Bapa sendiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 먹습니다만 Dalam buku Wahyu bab 22, siapakah yang muncul? Roh dan pengantin perempuan, yaitu tempat kudus dan tempat maha kudus berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan terima air kehidupan untuk diselamatkan dan hidup. 구원을 얻고 살아나라는 얘기입니다. Aku bersaksi, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.
하나도 더하지도 말고 Tanpa menambah atau mengurangkan apapun, kita harus memahami sepenuhnya dan menyadari sepenuhnya makna perayaan penuh daun ini. 초막절날 Dan sebab Tuhan menunjukkan Musa tempat kudus syurgawi, serta menyuruh dia membina gambarannya di bumi pada perayaan penuh daun. 그 일을 위해서 모든 Untuk ini, semua umat Israel bersungguh-sungguh mengumpulkan bahan kemah suci. 모았습니다. Seperti ini, Tuhan berkata bahwa saudara-saudari kita yang hilang pada zaman ini adalah seperti bahan pembinaan bayi suci. 주셨기 때문에 Jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada setiap roh, menyedarkan dan mengajar mereka 하나님께로부터 나오시는 agar mereka menerima air kehidupan Tuhan serta diselamatkan. 인류를 구원해내시고 Kita semua harus mengabdikan diri dalam kerja penyelamatan manusia. Apabila kita menerima, mempercayai, memahami, serta mengamalkan firman Bapa dan Ibu Syurgawi, 받고 실행할 kerja penyelamatan manusia akan diselesaikan. 때 인류의 어떤 Jadi, 구원이라는 것이 완성되어진다는 Saya berharap kalian memahami makna yang mendalam. 성막을 지으라고 말씀하신 Binalah kemah suci 일을 다시 한번 yang difirmankan pada perayaan penuh daun, 아버지 어머니 믿는 agar semua saudara-saudari Sion 할 수 있는 dapat meneguhkan iman terhadap Bapa dan Ibu Syurgawi. 다 되시기를 부탁드리겠습니다. Jika kita bersungguh-sungguh membuktikan Bapa dan Ibu, 그곳은 kegelapan pasti akan dihalau. 물러가도록 되어 있습니다. Bukankah dalam buku Yohanes bab 1 tertulis bahawa Tuhan ialah cahaya? 맞습니까? Di tempat cahaya bersinar, kegelapan hilang. 사라집니다. Jadi, menginjilah dengan tekun. Tuhan Elohim yang suci datang sebagai cahaya ke dunia gelap ini. 엘로힘 하나님. 결국은 Akhirnya, kita dapat mencari kehendak Tuhan untuk memberitahukan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tersembunyi di dalam tempat kudus. 하는 것도 발견할 수 있는 대목입니다. Dengan berharap agar semua ahli keluarga Sion kita memiliki iman teguh dalam Bapa dan Ibu, 시온의 가족 serta memasuki syurga yang kekal, 말씀을 serta makan kubah. Sekian terima kasih.